Kraven the Hunter adalah film yang diproduksi oleh Sony Pictures dengan Jesse Kender sebagai sutradaranya. Dirilis pada bulan Desember tahun 2024, film ini mengisahkan seorang pemburu legendaris yang memiliki kekuatan super. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai filmnya. Selamat menonton. What are you trying to do here? It's a lot bigger than I. Di awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan perjalanan sebuah truk salju yang mengangkut para tahanan di dalamnya. Dan disinilah kita bertemu dengan Abang Sergei, yang merupakan salah satu tahanan yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah memasuki penjara, ia disambut oleh teman sekamarnya. Ia berkata, "Aku hanya menumpang di sini selama 3 hari." Teman barunya ini hanya cengar-cengir mendengar ucapan Abang Sergei. Терпеть не могу assassin. No. Keesokan harinya saat Abang Sergei ini sedang berolahraga, tiba-tiba ia didatangi oleh 2 orang dengan perawakan sangar. 2 orang ini mengusirnya, namun mereka dibuat kaget dengan kekuatan Abang Sergei ini. Setelah kejadian ini, Abang Sergei pun dipanggil menemui bos para napi di penjara ini yang bernama Semyon. Abang Semyon adalah pemimpin geng kriminal bernama Kirov. Ia telah membunuh ribuan orang di mana-mana. Abang Sergei menjawab, "Aku adalah The Hunter, seorang pemburu yang memburu orang-orang sepertimu." Setelah membunuhnya, Abang Sergei pun kabur dari penjara itu dengan lincahnya. Para sipir penjara yang menembakinya tidak mampu melumpuhkan Abang Sergei ini. Setelah ia berhasil keluar dari tembok penjara, badai salju siap menghantam dirinya. Pesawat penjemputan Abang Sergei ternyata sudah steady di dalam badai salju itu, dan Abang Sergei pun pergi menaiki pesawat tersebut. Kita kembali ke 16 tahun sebelum kejadian ini. Kita bertemu dengan Abang Sergei muda dan adiknya yang bernama Dimitri di Akademi Saint Michael, New York. What'd you do? Mereka berdua dijemput oleh ayahnya, yaitu Papa Russell. Mereka adalah keluarga Kravin. Di dalam mobil, sang papa memberitahukan kepada mereka bahwa ibunya telah mati karena sakit, dan kita akan pergi berburu untuk menghibur diri kita. Kita pergi ke wilayah Ghana Utara. Di sana terdapat perkemahan yang berisikan bocah kecil yang bernama Calypso, dan juga neneknya. Sang nenek yang beraura mistis ini memberikan ramuan dalam botol kepada Calypso. Ramuan ini adalah warisan keluarga dan harus dijaga. Nenek berkata kepada Calypso, ramuan ini merupakan tanda dari roh spirit Papa Legba. Ramuan ini akan membuka gerbang ke alam baka dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. It's a sign of the spirit dreamed of ways. Kembali ke keluarga Kravin, mereka ternyata berburu di wilayah ini dan baru saja menembak seekor rusa jantan. Papa Russell mengatakan kepada Dimitri, laki-laki itu harus jantan. Janganlah terlihat lemah, kita adalah pemburu. Sang ayah berambisi untuk menjadi legend dengan membunuh Tsar, singa yang terkenal sangat buas di wilayah ini. You still take my money. Why do you hunt Nikolai? Keesokan harinya, tamu dari rekan kerja Papa Russell yang juga ikut berburu dengannya menawarkan Papa Russell untuk menjadi mitranya. Namun tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Papa Russell. Dalam perjalanan, Sergei dan Dimitri menemukan Tsar yang sedang berdiri tegak di hadapannya. Sergei pun mengangkat senapannya, namun dirinya tidak jadi menembaknya. Tiba-tiba sang ayah menembak singa itu dan membuat Tsar mengamuk. Tsar menerkam Sergei dan mencabik-cabik tubuhnya.
Sergei dibawa pergi oleh singa buas ini. Calypso yang sedang berjalan-jalan dengan ayah dan ibunya tiba-tiba pergi, seakan dirinya terpanggil. Dirinya bertemu dengan Sar, singa buas yang menenteng tubuh Sergei. Singa itu pergi meninggalkan tubuh abang Sergei yang sedang sekarat. Entah mengapa Calypso memberikan ramuan Papa Legba ke mulut abang Sergei. Helikopter rescue pun tiba, dan Calypso meninggalkan satu kartu tarot di atas tubuhnya. Di rumah sakit, abang Sergei mendapatkan penglihatan aneh sebelum ia sadar. Dokter dibuat kebingungan oleh tubuh abang Sergei yang secara klinis harusnya sudah mati 3 menit lalu. We're going to run some tests. Setelah sadar, Dimitri dan ayahnya pun memasuki ruang perawatan abang Sergei. Dimitri yang agak kemayu ini langsung memeluknya. Beberapa hari kemudian, tepat di kediaman mereka, sang ayah bilang kepada Sergei, "Kelak kau akan menjadi penerusku, dan kau harus kuat." Abang Sergei yang melihat kepala Sar tergantung jadi pajangan, justru malah kesal kepada ayahnya. It's for your own good. Come here. You never have to be afraid again. Kill you! Ia menemukan ramuan terjatuh dari saku jaketnya. Abang Sergei merasa ia harus mencari jati dirinya. Di saat dirinya terjatuh dari atap rumahnya, dirinya malah terlihat seperti kucing dan tidak merasakan sakit. Dimitri yang melihatnya merasa sedih ketika abang Sergei pergi meninggalkannya. Go. Abang Sergei pergi ke lahan properti milik ibunya di Rusia dengan menaiki kapal laut Bratz. Sesampainya di tanah Rusia, ia melihat gerombolan bison yang hendak menabraknya. Namun ada satu bison yang hanya menatapnya, seolah-olah melindunginya dari kawanan bison itu. Kemudian abang Sergei pun menemukan lahan almarhum ibunya yang sudah terbengkalai itu. Keesokan harinya abang Sergei melihat dirinya yang sudah berubah karena ramuan ajaib itu. Di saat sedang berlatih, dirinya mendengar suara tembakan dari kejauhan. Ia melihat beberapa pemburu sedang membunuh rusa untuk diambil tanduknya. Para pemburu itu menodongkan senapannya ke abang Sergei. Namun abang Sergei dengan gerakannya yang cepat membunuh para pemburu itu dengan sebuah pisau. Oke, cukup sudah sejarahnya. Kita kembali ke abang Sergei yang besar ini. Setelah kabur dari penjara dan menaiki pesawat, abang Sergei pun tiba di lahan ibunya yang sebelumnya terbengkalai, kini sudah rapih dan terlihat sangat nyaman. Kali ini terdapat beberapa kelompok yang memburu rusa. Kelompok ini menaiki mobil dan lengkap dengan persenjataannya. Ketika hendak pergi dari lahan milik abang Sergei Kraven the Hunter mencegatnya dengan brutal, kawan. Satu mobil berhasil kabur dari abang Sergei, namun dirinya melihat plat nomornya dan melacaknya sampai ketika abang Sergei berada di kantor tempat bos dari pengendara mobil yang lolos itu. Andre who? Bos beserta pengendara yang lolos itu akhirnya dibunuh. Di sisi lain, Calypso yang sudah dewasa kini telah menjadi seorang pengacara kondang. Dirinya sedang melayat di pemakaman salah satu kliennya. Abang Sergei pun muncul di hadapannya dan mengucapkan terima kasih kepada Calypso karena telah menolongnya pada saat dirinya diserang singa buas Sar. Hunting people down is. What would you say if I told you? Calypso sedikit terkejut dengan pertemuan ini. Abang Sergei mengatakan dirinya telah menghabisi pembunuh klien Calypso, yaitu kepala geng yang dipenjara kemarin. Abang Sergei meminta Calypso yang sebagai pengacara ini untuk mau berpartner dengannya agar mencari dan membunuh orang-orang yang ada dalam buku miliknya. So do you live here? I wasn't always there for I him, so. couldn't take it anymore. Setelah pertemuan itu, kita bertemu dengan Rino,
Masih ingat kan orang yang diremehkan oleh Papa Russell saat memburu SAR? Iya, Rhino sekarang telah berubah menjadi monster karena hasil penelitian salah satu dokter Amerika. Kulitnya mengeras dan tidak mempan saat ditembak. Dirinya berencana untuk mengambil alih aset yang dimiliki kepala geng penjara yang telah dibunuh oleh Abang Sergei. Sementara Dimitri dewasa kini telah memiliki sebuah bar dan menjadi musisi di bar tersebut. Sang ayah mengadakan pertemuan dengan anak buah Rhino dan baku tembak pun terjadi. Dimitri hanya bisa ngumpet di balik meja, sementara ayahnya ditembaki di barnya sendiri. Keesokan harinya di penjara tempat Abang Sergei membunuh kepala geng kemarin, ada seseorang yang sedang meneliti atas kematian kepala geng itu. Orang itu dijuluki sebagai Foreigner. Dirinya memiliki kekuatan menghipnotis orang dengan kekuatan matanya, kawan. Di kediaman Dimitri, Abang Sergei diam-diam mendatanginya dengan mengendap-endap dan memanjat gedung demi bertemu Dimitri yang sedang berulang tahun. Pertemuan mereka sangat mengharukan. Dimitri meminta agar malam ini kita merayakannya di bar miliknya. What are we gonna do, huh? Makes you think I can fit in that. Di saat mereka berdua sedang mengobrol di bar, tiba-tiba ayahnya yaitu Papa Russell datang. Abang Sergei yang sangat membenci ayahnya karena sang ayah memiliki pekerjaan kotor, merasa malas duduk bersamanya. Or for men, to the Krevinovs. Setelah acara itu, Dimitri yang mabuk dibopong oleh Abang Sergei hingga menuju kamarnya. Abang Sergei yang biasa tidur di alam, gak bisa nih tidur di dalam apartemen itu. Akhirnya dirinya pergi keluar dan tidur di taman. Di pagi hari saat Abang Sergei kembali ke apartemen, dirinya dikejutkan dengan adanya bercak darah di kasur Dimitri. Ternyata Dimitri dibawa kabur oleh beberapa orang suruhan Rhino. Abang Sergei pun mengejarnya. Hey, wait, stop, please, wait. Layaknya seekor cita, Abang Sergei ini lari dengan cepatnya. Namun naas, aksi brutal yang dilakukannya tidak mampu menahan gerombolan yang menculik Dimitri. Dengan bajunya yang masih basah dan kakinya yang nyeker-menceker, dirinya langsung pergi menemui Calypso di kantornya. Abang Sergei berkata kepada Calypso bahwa Dimitri diculik oleh gerombolan orang berlogat Turki. Calypso pun langsung menelpon orang kepercayaannya untuk mencari tahu siapa yang menculik Dimitri. Setelah pertemuan itu, Abang Sergei pergi menemui ayahnya. Sang ayah mengatakan kepada Sergei, sang penculik meminta tebusan $20 juta. Papa Russell ini tidak mau menebus Dimitri karena itu merupakan suatu tanda kelemahan di mata musuhnya. You abandon him. You don't know that. Calypso yang telah mendapatkan nama dari sang penculik dan juga keberadaannya langsung melapor kepada Abang Sergei. Abang Sergei pun mendatangi tempat persembunyian mereka. Dan inilah yang terjadi. Aksi senyap Abang Sergei diketahui karena salah satu korbannya teriak. Chaos pun terjadi. Omer, si kepala penculik Turki ini akhirnya memberitahukan Dimitri bahwa dirinya telah disekap oleh Rhino. Rhino ingin membalas dendam kepada Papa Russell karena dahulu dirinya diremehkan. Foreigner, si penghipnotis, melacak keberadaan Abang Sergei dari senjata susuk yang digunakannya untuk melumpuhkan para penculik itu.
Never going to hand over $20 million. Dirinya yang sangat terobsesi dengan Abang Sergei yaitu Kraven the Hunter akhirnya mendatangi Rhino untuk bekerja sama demi membunuhnya. Abang Sergei menelpon Calypso dan menyuruhnya untuk pergi ke kediaman Abang Sergei karena khawatir dirinya akan didatangi oleh anak buah Rhino. Mereka pun bertemu di perkemahan Abang Sergei. It's a lot bigger than I. Abang Sergei menanyai ramuan dalam botol yang pernah diberikan Calypso. Calypso menceritakan dari mana ramuan tersebut My berasal. grandmother was kind of This saved my life. Rhino yang sudah mengetahui lokasi Abang Sergei pun mendatangi lokasi Abang Sergei dan menelponnya. Rhino ingin mengajak Abang Sergei menjadi partnernya untuk membunuh dan menguasai bisnis yang dimiliki oleh ayahnya. Namun ajakan ini ditolak mentah-mentah oleh Abang Sergei. Geram dengan hal ini, Rhino pun menyerbu lokasi Abang Sergei. Dan inilah yang terjadi. Foreigner yang memiliki obat tersendiri yang mampu melumpuhkan Abang Sergei hampir saja membunuh Kraven the Hunter ini. So you're the legend. Honestly, I thought that would be harder. Namun, Abang Sergei diselamatkan dengan tembusnya anak panah yang dilontarkan oleh Calypso. Calypso yang ternyata masih memiliki cadangan ramuan ajaib itu akhirnya menuangkannya lagi ke mulut Abang Sergei. Abang Sergei pun selamat. Abang Rhino yang hendak kabur dengan membawa Dimitri dihantam oleh kawanan bison yang menyebabkan rombongan mobilnya jungkir balik parah, bray. Pertarungan sejati antara The Rhino dan Kraven the Hunter pun terjadi. Abang Rhino ini ternyata sangat kuat dan memiliki kulit yang amat keras. Namun dirinya memiliki satu titik kelemahan di tubuhnya. Melihat ini, Abang Sergei langsung menancapkan sebilah besi ke titik lemah itu. Dan pertarungan pun dimenangkan olehnya. The Rhino pun tewas. Setelah kejadian ini, Abang Sergei pun mendatangi ayahnya. Ia memerintahkan temannya untuk menerkam ayahnya sendiri. Papa Russell pun mati. Sergey, where are you going? After everything you've done, Beberapa tahun kemudian, Abang Sergei kembali menemui Dimitri, adik tercintanya. oh come on. Or Craven, should I say? I feel. But he really. Dimitri yang ia kenal dahulu sekarang sudah berubah menjadi manusia bunglon yang dapat merubah wajahnya menjadi siapapun, kawan. You want me to be weak? Dimitri bisa seperti ini karena dirinya menemui salah satu dokter Amerika yang dulu pernah mengubah Rhino. Dirinya berkata kepada Abang Sergei bahwa dirinya lah yang akan meneruskan bisnis sang ayah. Mendengar ini, Abang Sergei geram dan tidak akan tinggal diam. Sebelum mati, ayahnya ternyata meninggalkan sesuatu kepada Sergei, yaitu rompi kulit yang berasal dari tubuh Sar, singa buas legend yang pernah diburu oleh mereka di Ghana. The greatest the world has ever known. Film selesai. Terima kasih telah menyaksikan konten alur cerita film dari Mamang Biji. Buat yang suka, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel ini. Wassalam.